Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Yang mana kemarin kita sudah sampai pada halaman ke-14, yaitu al-fawaidu atau bab al-fawaid, bab tentang faedah-faedah. Dan sedikit murojaah, kemarin kita sudah mempelajari bab faedah dari tambahan hamzah qata dan tasydid, af'ala dan fa'ala, yaitu ghaliban lita'diyah. Untuk memberikan faedah arti apa? Ta'diyah, membutuhkan objek. Kemudian tambahan alif, yaitu ghaliban lil musyarakah, memberikan faedah apa? Bersekutu di dalam perbuatan. Sekarang masuk kepada wazan al-awwalu ifta'ala, asalisu ifta'ala infa'ala tafa'ala. Ifta'ala infa'ala tafa'ala. Kita masuk pada wazan ketiga, yaitu wazan ifta'ala dan infa'ala dan tafa'ala. Kita lihat di sini. Di halaman 13, coba dilihat nih. Wazan ifta'ala, infa'ala sama tafa'ala, tiga ini. Berarti tambahan hamzah wasol dan ta, kemudian hamzah wasol dan nun, kemudian tambahan ta dan tasydid, yaitu ziyadatu harfain, tambahan dua huruf. Apa faedah dari tiga wazan ini? Faedahnya sama semua, yaitu wazan ifta'ala, infa'ala dan tafa'ala. Contohnya apa kemarin? Irtahala, intolako sama takassaro. Ini semuanya faedahnya sama, yaitu apa? Ghaliban lil mutawa'ati. Ghaliban lil mutawa'ati. Ghaliban lil mutawa'ati. Faedahnya adalah untuk secara umum, ghaliban secara umum memberikan faedah arti mutawa'ah. Secara umum memberikan faedah arti mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Mutawa'ah adalah mengumpulkan suatu pekerjaan. Maksudnya apa? Mengumpulkan suatu perbuatan atau terkumpulnya perbuatan di dalam pelaku. Karena sekarang ini kan kita lagi membahas wazan-wazan fi'il kan. Ada kemarin fa'af'ala, fa'ala, fa'ala, wazan-wazan. Nah, kita lagi membahas fi'il. Ingat, kita lagi membahas fi'il. Lawannya fi'il itu isim. Isim itu kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Nah, kata kerja berarti perbuatan, contohnya mandi, makan, memukul. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan. Nah, ini yang maksudnya dari ghaliban lil mutawa'ati, mengumpulkan suatu perbuatan atau pekerjaan di mana dia berkumpul perbuatan itu di pelakunya. Nah, karena kita lagi membahas fi'il, fi'il itu kan perbuatan. Seperti misalnya memukul. Nah, kalau memukul ini kan pasti ada pelakunya. Bahasa Indonesianya apa? Subjek. Ada pelakunya, terus ada objeknya. Nah, objek itu apa? Yang dikenainya. Nah, jadi pelaku ini di dalam bahasa Arab namanya fa'il. Ada fa'ilnya, atau bahasa Indonesianya objek atau pelaku. Setiap perbuatan tuh mesti ada pelakunya. Misalnya tidur. Nah, dia tidur, ya siapa? Ada yang tidur mesti. Harus ada yang berbuat. Harus ada yang berbuat perbuatan tersebut. Nah, misalnya sholat, ya mesti ada yang melakukannya nanti. Siapa dia? Misalnya yang sholat itu Zaid. Nah, berarti Zaid ini namanya pelakunya. Begitu juga misalnya mandi. Nah, misalnya Ilham mandi. Nah, berarti di sini pelakunya Ilham. Ilham ini namanya subjek, pelaku. Nah, tapi tidak semua perbuatan itu harus punya maf'ul atau objek atau yang dikenai perbuatannya. Nah, itu yang ada kemarin ghaliban li ta'diyah. Ghaliban li ta'diyah itu apa? Memberikan faedah arti membutuhkan objek. Nah, jadi ada fiil-fiil tertentu saja yang bisa punya objek atau punya yang dikenai perbuatan. Tapi kalau perbuatan itu, kalau pelaku semuanya punya. Semua perbuatan itu ada pelakunya. Tapi tidak pasti semua perbuatan ada yang dikenai korban, ada korbannya. Bahasa Indonesia korban. Nah, jadi kalau pelaku udah pasti ada. Tapi kalau korban belum tentu ada. Misalnya apa kemarin? Misalnya berdiri. Zaid berdiri. Ini kan berdiri perbuatannya. Nah,
Udah selesai, Zaid berdiri. Pelakunya Zaid, perbuatannya berdiri. Udah selesai. Nggak butuh korban. Nggak butuh objek namanya. Korban itu terjemahan lainnya apa? Objek itu terjemahan lainnya apa? Korban. Nah, berbeda dengan memukul. Zaid memukul. Nah, kalau ini butuh apa? Butuh korban. Makanya Zaid memukul Ilham. Nah, baru bisa. Itu dia yang kemarin di pertama, ghaliban li ta'diyah itu, membutuhkan objek atau membutuhkan korban. Nah, kalau sekarang ini ghaliban lil mutawaati. Secara umum memberikan faedah arti apa? Mengumpulkan pekerjaan atau perbuatan. Perbuatannya ini berkumpul di mana? Di pelakunya. Berarti dia sama, tidak butuh apa? Tidak butuh korban, karena dia perbuatannya ini hanya berkumpul sampai pelaku saja. Contohnya ini wazan 3 ini. Kalau wazan 3 ini udah otomatis. Otomatis dia mesti tidak butuh apa? Tidak butuh korban lagi. Nah, itu dia fungsi dari tambahan dua huruf ini, yaitu hamzah wasol dan ta, kemudian hamzah wasol dan nun, kemudian ta dan tasdid. Sekarang kita bahas contohnya. Nah, lihat kemarin nasoro. Nasoro ini kan artinya kemarin apa? Memukul. Nasoro yang suruh, fiil sulasi mujarrad. Ketika nasoro ini arti aslinya dia kan memukul. Kalau kita tambah nasoro, dijadikan tambah hamzah wasol dan ta, diikutkan ke irtahala, jadinya bunyinya gimana? Jadinya intasoro. Jadinya intasoro. Jadi intasoro. Nah, kalau nasoro ini artinya menolong. Kalau intasoro berubah artinya jadi tertolong. Jadinya tertolong. Nah, nasoro artinya menolong. Kalau intasoro artinya tertolong. Nah, beda kan? Misalnya Zaid menolong sama Zaid tertolong, beda artinya. Kalau Zaid menolong, harus ada yang ditolong siapa? Siapa yang ditolong? Misalnya Zaid harus ada korbannya. Siapa yang dia tolong? Zaid menolong Ilham, baru boleh. Tapi kalau Zaid tertolong, sudah jelas ini. Zaid tertolong. Sudah. Nggak perlu lagi. Pelakunya tertolong ini siapa? Ya Zaid. Jadi kata intasoro ini kan perbuatan. Dia butuh yang pelakunya. Dari kata intasoro tadi mana? Pemilik kata intasoro ini siapa? Ya Zaid tadi. Misalnya doroba juga. Doroba memukul. Artinya memukul doroba. Kalau kita jadikan misalnya ngikutkan takassaro. Tafa'ala ini. Wazan tafa'ala. Faedahnya kan tadi apa? Mutawa'ah. Mengumpulkan suatu pekerjaan atau perbuatan. Doroba ketika jadi tafa'ala berarti bunyinya tadorroba. Nah, tadorroba ketika doroba artinya memukul. Kalau tadorroba berarti artinya apa? Terkena pukulan. Nah, terkena pukulan. Jadi perbuatan memukul itu mengumpul di dia. Berkumpul perbuatan apa, pukulan tadi atau memukul tadi, perbuatannya itu, efeknya itu berkumpul di pemilik kata tadorroba. Tadi pemilik kata tadorroba siapa? Misalnya Zaid. Kalau kita bilang doroba Zaidun, itu artinya Zaid memukul. Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Harus ada kan? Tapi beda kalau kita bilang tadorroba Zaidun. Kalau tadi pakai doroba, sekarang tadorroba. Kalau tadi doroba Zaidun artinya Zaid memukul. Kalau sekarang tadorroba Zaidun berarti Zaid terkena pukulan. Nah, itu artinya. Nah, itu dia fungsi dari faedah mutawa'ah tadi. Jadi dia merubah fiil sulasi mujarrad. Ini kan sulasi mujarrad yang artinya, yang awalnya dia butuh objek, ketika dijadikan wazan-wazan 3 ini yang faedahnya mutawa'ah, jadi tidak butuh korban lagi. Yang awalnya butuh korban, misalnya doroba. Ini kan butuh korban awalnya. Nah, doroba memukul, harus ada korbannya. Yang dipukul siapa? Selain harus ada pelaku sudah pasti harus ada korbannya juga, siapa yang dipukul. Nah, ketika dijadikan ke ini tambahan dua huruf ini, hamzah wasol dan ta, terus sampai ta dan tasdid, dia jadi tidak butuh korban lagi. Sudah jelas. Jadi perbuatannya tadi berkumpul di pemilik katanya itu. Misalnya di sini irtahala atau intolako atau takassaro. Nah, jadi ketika disebut intolako, itu artinya telah
pergi. Telah pergi. Ya berarti harus misalnya Zaid telah pergi. Ya sudah jelas. Zaid maksudnya Zaid pergi. Sudah seperti itu. Misalnya juga sekarang Fataha. Fataha artinya membuka. Makanya ada surat Al-Fatihah. Surat pembuka maksudnya, pembuka Al-Quran. Fataha artinya membuka. Kalau kita jadikan in tolako atau in fa'ala, jadi bunyinya in fataha. Jadinya in fataha. Kalau fataha artinya membuka, kalau in fataha artinya terbuka. Nah, harus dibedakan ini. Kalau membuka berarti misalnya Zaid membuka pintu. Nah, ini pelakunya Zaid. Pemilik kata fataha Zaid. Pintunya itu korbannya, dia yang dibuka. Nah, kalau kita bilang in fataha berarti ganti in fataha babun baru bisa. Nah, in fataha babun, pintunya telah terbuka. Nah, jadi yang terbuka siapa? Ya pintunya. Perbuatan buka tadi, perbuatan membuka ini berkumpul di pintu atau terkena ke dalam pintu. Itu faedah mutawaah. Jadi diingatkan sekali lagi, faedahnya itu mengumpulkan suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu terkumpul di dalam pemilik katanya atau fiil. Jadi mengumpulkan suatu fiil bahasa Arabnya itu. Jadi pekerjaan maksudnya fiil. Jadi mengumpulkan suatu fiil. Nah, jadi siapa pemilik fiil itu? Ya dia yang nanti fiil itu terkumpul di dia. Misalnya beruang itu telah terjatuh. Nah, berarti bahasa Arabnya apa? Tazalzala. Nah, seperti itu bisa. Tazalzala. Misalnya apa? Bab tadi, pintu. Babun itu artinya pintu. Pintu terbuka, berarti kita bilang apa? In fataha babun. Pintu itu telah terbuka. In fataha. Ini faedah mutawaah. Jadi dia merubah. Ingat kan? Jadi berubah kan? Nah, ini kan fungsi-fungsi dari tambahan-tambahan huruf. Ada yang awalnya dari kemarin kita sudah bahas. Jadi intinya berbeda yang mujarad dan yang mazid. Seperti ini tadi. Fataha artinya membuka, kalau in fataha berarti artinya terbuka. Beda, membuka dan terbuka itu beda. Insyaallah kita tutup untuk besok ini sama. Faedahnya musyarakah, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Adapun tugasnya seperti biasa, hafalan saja, tapi dari awal, dari al-fawaid sampai wazan ifta'ala sampai ghaliban lil mutawaah. Menggunakan arti. Ingat, menggunakan arti. Ingat tadi mutawaah artinya apa? Mengumpulkan suatu pekerjaan atau mengumpulkan suatu fiil. Pekerjaan itu mengumpulkan suatu pekerjaan atau perbuatan, atau kalau nggak mau diartikan berarti mengumpulkan suatu fiil. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan, karena memang ini susah ya soalnya kita tidak saling tatap. Jadi Ustadz tidak bisa lihat mana adik-adik yang belum paham, mana yang sudah paham. Nah, mana yang sudah paham. Kita tidak maksimal mengajarnya, jadi mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis, atau bisa jadi pas sudah di pondok bisa ditanyakan lagi ketika sudah masuk di pondok yang belum jelas. Jadi bisa ketika kalau mau ditanya lewat WA silakan, tapi kalau mau disimpan pertanyaannya bisa ketika sudah datang ke pondok insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.